Halo, Anugrah ya. Bentar ya. Jadi hari ini kelasnya berdua sama Gregory. Bentar. Oke, ini Gregorinya baru join. Tunggu ya. Oke, halo. Halo, Iya, ya eh, Miss. iya halo, kenalin. Jadi hari ini aku Joanna. Jadi hari ini kita belajar basic kimia ya. Oke, Iya, kalian udah tahu tentang kimia sampai mana aja? Atau belum sama sekali? belum sama sekali. Oh, belum sama sekali ya? Oke, bentar ya. Aku coba share PPT dulu ya. Oke, ini tadi yang jawab aku Gregory ya. Kamu panggilannya Gregory atau gimana? Panggil Greg aja Miss. Oh, Greg aja. Kalau Anugrah panggilannya Anugrah. Iya, panggil Anugrah saja, Miss. Oke, kalian kelas berapa? Saya kelas 7. Oh, kalau Greg? Kelas 9. Oh, kelas 9. Oke, bentar ya. Oke deh, jadi ini ada PPT materi tentang struktur atom sama sistem periodik. Nah, ini aku nggak full screen presentasi ya, karena supaya nanti tuh kita bakal tuker-tukeran sama latihan soal rencananya. Jadi supaya nggak susah gitu mindah-mindahinnya. Nah, terus sekarang ini ada tabel periodik unsur yang jadi ini tuh nanti kalian harus hafal. Sebenarnya nggak harus hafal sih, cuman biasanya karena seiring berjalannya waktu nanti kalian bakal hafal sendiri. Cuman ini tuh jadi ada golongan 1A, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8A. Nah, terus di tengah-tengahnya ini kursor aku kelihatan nggak sih? Tunggu ya, coba aku pakai yang lain aja deh. Bentar. Nah, jadi ini kan ada 1A, ada 2A, 3 sampai 8A di sebelah sini. Nah, yang di tengah-tengah ini ada golongan 3B sampai 8B, terus 1B sama 2B. Nah, ini itu masuk golongan transisi. Nah, terus di sini ada tulisan yang warna biru itu golongan logam, sementara kalau yang kuning itu adalah non logam. Nah, biasanya non logam ini bersifat biasanya sih gas ya, cuman ada juga yang berbentuk padatan. Terus ini di golongan 8A ini adalah gas mulia. Nah, gas mulia ini merupakan kondisi stabil ya. Jadi Jadi gas mulia ini terdiri dari ini ada helium, ada neon, ada argon, ada xenon. Nah, ini tuh jadi yang gas mulia ini dia bersifat stabil, terus nanti kita bakal pelajarin lebih lanjut lagi. Nah, ini untuk sistem periodik aku lengkap dulu. Jadi sekarang aku ke struktur atom dulu. Karena sebenarnya ini kan materinya bukan aku yang buat. Nah, sebenarnya harusnya tentang teori atom dulu yang pertama, baru nanti kita lanjut ke tabel periodik. Oke, jadi sekarang yang pertama ini teori atom. Jadi teori atom itu kalian tahu nggak atom itu apa? Nah, jadi atom itu adalah bagian terkecil dari suatu benda. Jadi misalnya nih,
kalian punya serpihan roti. Nah, serpihan roti ini kalian potong menjadi bagian-bagian kecil sampai nggak terlihat. Nah, nanti bagian paling kecil itu namanya adalah atom. Nah, atom ini punya beberapa teori. Yang pertama itu teori oleh John Dalton. Jadi John Dalton itu menyatakan bahwa ini dicatat ya, soalnya aku nggak nulis di PPT nih yang teori-teorinya. Nah, jadi teori yang pertama itu oleh si John Dalton ini, dia bilang bahwa setiap unsur itu kan yang ini ya, yang ada H, H ini kan ya hidrogen, ada He nih, helium, segala macam, bahwa setiap unsur tersusun dari partikel yang sangat kecil bernama atom. Jadi kalau menurut si Dalton ini, atom, ini ceritanya atom nih yang bulatan oranye ini, kalau kata aja si Dalton. Nah, kalau kata Dalton, atom merupakan partikel yang sangat kecil dan merupakan penyusun dari unsur. Jadi beberapa dari gabungan atom, nggak beberapa sih, banyak. Jadi misalnya ada berapa ratus atom, berapa juta gitu, nanti akan tersusun menjadi sebuah unsur. Nah, terus ini ceritanya kalau kata si Dalton ini, atom nih bentuknya kayak gini nih, benar-benar kayak bola, gambaran bola pejal, kayak semacam bola biliar gitu. Bola berbentuk bola gitu. Nah, terus ini kalau kata si Dalton nih, tapi ini kan si Dalton ceritanya, tunggu aku lupa tahun berapa ya? Oh, awal 1700-an kalau Dalton ini. Nah, terus lanjut ke si Thomson. Nah, ini namanya yang kedua adalah J.J. Thomson. Si J.J. Thomson ini dia pada tahun 1897. Jadi setelah si Dalton mengemukakan atom itu berbentuk bola. Ini tuh awal 1700-an. Nah, udah nih jadi dari 1700-an sampai 1800-an orang-orang taunya atom berbentuk bola kayak gini. Ternyata waktu tahun 1897 si Thomson ini bikin eksperimen pakai sinar katoda. Nah, eksperimennya yang si Thomson ini dia pakai sinar katoda terus pakai medan magnet. Nah, dari eksperimen itu, Miss tadi pakai sinar apa namanya? Katoda. Katoda, oke. Oke. Kalau ada yang bingung langsung tanya aja ya. Nah, kalau kata si Thomson, dia tuh melakukan percobaan nih. Percobaan pakai sinar katoda. Nah, terus kalau kata dia berkesimpulan bahwa memang atom berbentuk bola pejal. Berbentuk bola, sebenarnya bola pejal ya bola gitu, cuman bola pejal sebutannya supaya lebih saintifik aja, cuman intinya seperti bola. Cuman kalau kata si Thomson itu, di bolanya ini terdapat tempelan-tempelan berupa elektron. Jadi kalau kata si Thomson, kan kamu tahu kan kalau misalnya kayak misalnya magnet nih, kutub utara bakal nempel sama kutub selatan, benar nggak? Udah belajar belum kalau itu? Ya, udah. Nah, kalau misalnya ini si Thomson bilang, oh iya, jadi memang bentuknya bola, tetapi ada tempelan-tempelan elektron. Nah, elektron itu kan merupakan atom bermuatan negatif. Nah, karena si atomnya ini bermuatan negatif, maka si bolanya ini yang warna biru bermuatan positif. Kalau kata si Thomson gitu. Di samping itu, ada juga atom muatan netral, namanya tuh neutron. Nah, neutron ini memiliki jumlah muatan negatif dan positif yang sama, makanya dia jadi netral. Nah, tapi kalau di sini, kata si Thomson, intinya adalah si bolanya yang warna biru ini positif, si yang bulat-bulat yang kecil ini negatif. Jadi istilahnya tuh kayak mungkin kalau dibayangin kayak donat yang ada taburan mesesnya gitu loh. Paham nggak sampai sini? Paham. Oke. Nah, terus si Thomson ini melakukan eksperimen dengan medan listrik. Sinar katodanya ini dibelokin. Ini misalnya ada atomnya. Sebenarnya bukan atom sih, dia kayak pakai sebuah benda gitu. Karena kan
yang tadi aku bilang, atom tuh merupakan penyusun benda yang paling kecil gitu kan. Nah, dia memakai sinar katoda yang ditembakkan ke sebuah benda. Ternyata si sinarnya ini belok gitu. Jadi sinar katodanya itu terbelok ke arah kutub positif. Nah, setelah itu, jadi kita tahu, oh, sinar katoda merupakan radiasi partikel negatif, sehingga kita tahu bahwa di atas atom ini banyak elektron-elektronnya. Oh, daripada kita bayangin donat Mekes, biasanya aku kalau dulu waktu SMA dikasih taunya roti kismis gitu sih. Jadi kayak misalnya ada roti terus kayak ada taburan-taburan kismisnya. Jadi tidak serapat Mekes gitu loh. Kalau kismis kan masih ada jaraknya di antara elektron-elektron gitu. Nah, udah nih sampai sini ada yang bingung nggak? Yang tadi Miss yang saya lupa catat tuh yang teori atom menurut John Dalton itu setiap unsur terstruktur dari apa ya? Nah, kalau menurut si John Dalton, setiap unsur terstruktur dari atom-atom. Jadi barang apapun, misalnya kamu sekarang punya apa nih di rumah, ada meja. Meja itu kan dia terdiri dari serpihan kayu kan. Kalau mejanya meja kayu. Nah, kayu ini kalau kita cek pakai mikroskop, tapi kita nggak bisa pakai mikroskop yang biologi ya. Jadi kita harus pakai mikroskop, namanya mikroskop elektron. Nah, nanti kita bisa tahu bahwa, oh nanti kelihatan nih atomnya gitu. Jadi sebenarnya semua barang di dunia ini, di bumi, kan semua barang di bumi ini tersusun atas bukan beberapa sih, jadi semua barang di bumi tersusun atas atom gitu. Jadi atom tuh merupakan penyusun semua barang di dunia ini gitu. Paham nggak sampai sini? Oke. Paham, Pak. Kalau ada yang bingung langsung tanya ya. Oke. Nah, terus tunggu, aku coba mau cari gambar percobaan si teori Thomson ya. Tunggu bentar. Oke. Bentar ya, aku coba buka dari Google dulu. Jadi supaya kalian ada gambaran gitu, oh dia percobaannya kayak gimana gitu. Tapi mungkin kalian belum nyampe yang percobaan-percobaan gitu sih. Cuman kayak ini kan kita masih teori awal ya. Jadi kalian mau lihat skemanya gitu atau langsung lanjut ke teori ketiga aja? Terserah sih. Oke, kalau nggak kita lanjut teori atomnya dulu ya sampai selesai ya. Baru nanti kalau ada yang bingung atau mau nanya lagi gitu, baru nanti kita lanjut. Oke. Jadi ini yang ketiga adalah teori Rutherford. Nah, jadi kan tadi kan yang pertama Dalton ya. Habis Dalton itu ada si J.J. Thomson. Nah, ini yang teori ketiga ini namanya si Ernest Rutherford. Nah, pada 1911 si Rutherford ini melakukan eksperimen lagi karena memang kalau untuk membuktikan suatu teori kan memang harus dilakukan eksperimen kan. Nah, si Rutherford ini dia eksperimen nih. Dia menembakkan partikel alfa. Nah, partikel alfa itu adalah partikel bermuatan positif pada lempeng emas. Lempeng emasnya tipis. Terus dia menemukan bahwa partikel-partikel alfa yang dia tembakin nembus nih melewati si emas. Jadi kayak misalnya kalian tembakin sinar ke suatu barang terus sinarnya nembus jatuh, intinya kayak gitu. Terus si partikel alfa ini nembus nih melewati si lempeng emas. Tapi ada sebagian yang belok. Jadi ada yang lurus, ada yang mantul gitu balik ke kita lagi. Nah, ini memang kalau menurut si Rutherford, atom adalah sebagian
besar merupakan ruang kosong. Jadi kalau kalian lihat di sini ini kan ada ruang kosong ya. Nggak kayak tadi. Kalau tadi kan dia bilang kayak bola. Kalau ini tuh kayak ruang kosong yang di tengahnya itu merupakan muatan positif. Ini adalah intinya nih ceritanya. Di tengahnya ini ada muatan positif dengan muatan-muatan negatif yang memiliki orbit. Jadi mungkin kalau kalian bisa bayangin nih, ini semacam kayak misalnya yang positif ini matahari gitu. Terus yang negatif ini kayak bulan-bulannya atau planet-planetnya gitu. Jadi kayak mereka punya orbit dan mereka mengitari si muatan positif ini. Tuh. Sampai sini paham nggak? Jadi Paham. Oke, jadi ini kalau si Rutherford bilang yang di tengah ini yang positif namanya adalah nukleus. Namanya nukleus ya yang di tengah. Nah, terus waktu dia percobaan, kan aku tadi bilang ada yang nembus, ada yang mantul kan. Nah, waktu percobaan itu partikel-partikel yang mantul itu sedikit. Jadi kayak nggak banyak. Banyakan yang nembus. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa muatan positif menempati ruang yang sangat sedikit. Jadi maksudnya yang di tengah ini bentuknya kecil gitu. Karena waktu kita coba mantulin, oh banyak kan yang nembus daripada yang mantul gitu. Paham nggak kenapa kayak gitu? Paham nggak ini? Kalau ada yang nggak ngerti langsung tanya aja ya. Oke, kalau gitu lanjut ke teori keempat. Nah, teori keempat itu adalah teori Niels Bohr. Nah, jadi si Niels Bohr ini teorinya dia mulai tahun 1913. Jadi nggak lama nih. Kalau tadi kan Rutherford ini 1911. Nah, si Niels Bohr ini 1913. Nah, kalau kata si Niels Bohr, dia menjelasin bahwa memang bentuknya kayak gini nih. Emang ada inti atom, terus ada elektron-elektron di sekelilingnya. Memang elektronnya punya orbit. Tetapi kalau kata si Bohr, elektronnya ini bergerak mengelilingi inti atom. Dan banyak gitu. Ini kan ada banyak nih. Maksudnya kalau ini kan cuma satu ya elektronnya. Kalau ini tuh dia bilang ada banyak. Seperti orbit-orbit planet. Dan jaraknya berbeda-beda. Kalau ini tuh dia arahnya beda, tetapi radiusnya sama. Kalau yang Rutherford, jadi jarak dari sini yang biru ini ke semua yang oranye ini tuh jaraknya sama, cuman kemiringannya beda-beda, makanya mereka nggak tabrakan. Tapi kalau kata si Niels Bohr, jarak dari yang tengah ini, yang aku merahin sama yang garis pertama, sama yang garis kedua, sampai yang garis ketiga tuh beda jaraknya kalau kata si Niels Bohr. Nah, kalau teori Niels Bohr ini dikenalnya sebagai model tata surya. Jadi setiap lintasan orbit ini kan yang bulat ini kan orbit ya, yang garis bulat ini. Jadi di dalam orbit ini ada beberapa elektron dan si elektronnya ini mempunyai tingkat energi yang berbeda lintasan orbitnya. Jadi semakin jauh lintasan orbitnya dari inti, maka tingkat energinya juga semakin tinggi gitu. Jadi dari sini ke sini kan jaraknya beda nih. Jadi ceritanya yang paling jauh nih, yang paling luar, tingkat energinya lebih tinggi. Gitu. Nah, biasanya lintasan orbit ini kan yang oranye-oranye ini kan elektron ya. Nah, elektron ini dia ada pada suatu orbit, suatu lintasan. Lintasan orbit ini yang garis hitam itu disebut sebagai kulit elektron. Gitu. Sampai sini paham nggak?
Halo. Paham, Miss. Oke, paham ya. Udah selesai dicatat semua belum? Sudah. Oke. Nah, jadi di sini aku ngingetin lagi ya, kalau misalnya yang positif ini namanya proton, terus yang negatif ini namanya elektron. Terus kalau netral tuh biasanya bulatannya yang nggak ada tandanya. Kalau ini kan ada plus ada minus. Kalau yang netral itu neutron namanya. Dia tidak bermuatan gitu. Oke. Sekarang kita lanjut ke struktur tunggu. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke ini ya. Ini namanya struktur atom. Jadi tadi aku bilang, nah, kalau dari gambar ini kan kalian lihat nih, oh ini ada elektron yang di pinggir-pinggirnya, yang di bagian luar, sementara ini ada inti atom. Nah, inti atomnya ini tuh terdiri atas dua nih, yaitu dari proton sama neutron. Proton itu kan tadi positif, terus neutron ini yang netral. Gitu. Sampai sini paham nggak? Ya, paham. Oke, nah, jadi nanti ini akan ada suatu notasi lambang atom. Jadi ketika ada ketika ada ini X ini adalah lambang atom. X itu kayak tadi aku bilang, kalau kita balik lagi ke slide 2 ini, X itu misalnya H, Li. Nah, X itu yang ada di tengah. Sementara kalau A ini merupakan massa atom. Nah, massa atom ini merupakan berat dari massa atom itu merupakan inti dari atom. Jadi ini kan massa atom merupakan proton tambah neutron. Jadi kalian kalau misalnya lihat notasi kayak gini, oh kalian harus tahu kalau misalnya A ini merupakan jumlah atom dari proton dan neutron yang ada di intinya aja. Sementara kalau Z ini merupakan nomor atom. Jadi A ini massa, Z ini nomor. Nah, nomor atom ini merupakan nomor atom atau jumlah proton. Nah, biasanya jumlah proton akan sama dengan jumlah elektron. Gitu. Jadi ini kan ada proton, ada neutron nih yang di tengah, yang massa. Sementara kalau Z ini merupakan nomor atom yang sama dengan jumlah proton dan jumlah elektron. Maka ketika kalian mau nyari jumlah neutron, berarti kalian harus ngapain? Oke, jadi kalau kalian mau nyari neutron, gimana? Kan kalau A itu kan proton tambah neutron. Sementara kalau Z ini bisa proton, bisa elektron. Berarti kalau kalian mau nyari neutron, kalian harus apa dikurang apa? Amin P. Oke, jadi kalau misalnya kita mau nyari neutron, kita A min Z ya. Karena A ini kan proton tambah neutron. Terus kalau Z ini bisa proton, bisa elektron. Makanya nanti kita tinggal simply A dikurang Z aja gitu. Oke. Oke. Nah, ini ada beberapa istilah dari lambang atom tersebut. Jadi ini kita cek ada istilah-istilahnya nih. Ada isotop, isobar, isoton, sama isoelektron. Jadi kalau isotop itu ada banyak unsur, bukan banyak sih, jadi ada beberapa unsur yang jumlah protonnya sama, tapi jumlah neutronnya itu berbeda. Coba kalau kalian lihat ini, kan ada C11 6, C12 6, C13 6. Oh, yang bawahnya ini sama kan? Tapi yang atasnya beda. Tadi kan dibilang jumlah proton akan sama dengan jumlah elektron. Nah, kalau di sini berarti protonnya si 11 6 sama 12 6 sama 13 6, protonnya sama dong, sama-sama 6 ya. Nah, ini namanya adalah isotop gitu. Terus kalau misalnya isobar. Isobar itu unsurnya beda. Tapi massa atomnya sama. Jadi kayak misalnya ini ada C14 6 sama ada C14 7. Oh, jumlah nomor massanya sama nih, tapi jumlah protonnya berbeda. Makanya ini namanya isobar. Nah, ini note ya. Jadi isotop itu unsurnya harus sama ya. Kayak misalnya
ini kan kita sama-sama C nih. Ya, kalau isotop ini harus kita catat bahwa unsurnya sama. Kalau misalnya isobar, dia unsurnya beda. Gitu. Tapi massa atomnya yang sama. Terus ini ada lagi isoton. Kalau isoton itu unsur-unsurnya yang berbeda. Tapi jumlah neutronnya sama. Nah, kalau kalian lihat ini yang sama di antara B sama C ini apa? Yang atasnya itu. Yang Selisihnya ya. Ya enggak? oh iya ya. Oke, selisihnya ya. Jadi ini kan 11 kurang 5, 12 kurang 6. Nah, kalau isoton ini, kan tadi aku bilang, oh kita kalau mau nyari neutron harus A kurang Z. Nah, terus ini kan ceritanya si 11 ini adalah A. Tunggu, ntar aku gambar aja. Nah, ini ceritanya si 11 ini kan A. Aduh, maaf ya, agak jelek gitu, bentar. Si 11 ini kan A, terus tadi kan si 5 ini kan Z ya. Tadi kan aku bilang untuk cari neutron kita harus A kurang Z. Nah, terus sekarang ini kita lihat, oh selisihnya sama nih, sama-sama 6. Nah, makanya tadi aku bilang jumlah neutronnya sama. Gitu. Karena dia jumlah neutronnya sama, maka dia isoton. Nah, ini kita note lagi bahwa dia harus berupa unsur-unsur yang berbeda. Jadi, ini ada isotop, isobar, sama isoton. Yang unsurnya sama hanyalah isotop gitu. Nah, terus ada satu lagi namanya isoelektron. Nah, jadi isoelektron ini unsur atau ion-ion yang jumlah elektronnya sama. Nah, bentar. Nah, ini isoelektron jumlah elektronnya sama. Nah, ini jadi kalau misalnya ada sebuah unsur nih, ini ada B, terus di sini ada tanda minusnya kan di pojok atas ini. Ini ada minus nih. Nah, ini tuh menandakan bahwa elektronnya akan bertambah 1. Kan tadi aku bilang, bentar coba ini aku tulis ya. Kan ini kan A. Si A-nya, si 11-nya ini kan A. Terus si 5-nya ini kan tadi Z ya. Nah, tadi kan aku bilang bahwa si Z adalah jumlah elektron dan sama dengan jumlah proton. Ini maaf ya, ini aku ketik bentar. Soalnya, oke. Oke, ini kan Z adalah jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Tapi ketika ada tanda minus atau tanda plus di kanan atasnya ini yang coklat, maka jumlah elektronnya ini akan berubah, tapi jumlah protonnya akan tetap. Kayak misalnya kayak gini. Ini B11,5. Berarti kita di sini tahu neutronnya berapa? Ayo neutronnya? 6. Oke. Jumlah neutronnya 6, terus jumlah protonnya 5 kan? Benar nggak? Nah, tapi ini tuh jumlah elektronnya itu 6. Kenapa 6? Karena kita dapat tambahan elektron dari pinggir atas sini yang minus, yang aku lingkarin coklat gitu. Jadi ketika di pojok kanan atasnya ini terdapat tanda minus, maka jumlah elektronnya akan bertambah. Tapi kalau misalnya ini plus, B plus, maka jumlah elektronnya akan berkurang gitu. Jadi kalau misalnya ini bukan, ini kan B11,5, tapi misalnya yang kanan ini plus, maka elektronnya jadi berapa? Dikurangin 1. Iya, jadi elektronnya dikurangin 1 jadi 10. Enggak dong. Kalau 11 ini kan nomor massa. Kalau elektron kan aku bilang Z adalah jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Oke, jadi kalau tanda ini tanda plus, maka jumlah elektronnya jadi 4 ya.
Oke, terus berarti kalau ini minus, berarti sekarang jumlah elektronnya berapa? Enam. Oke, sekarang jumlah elektronnya 6 ya. Nah, makanya ini kalau kita cek, dia sama seperti C yang di sebelah sini. Ya enggak? Dia sama kayak C yang di sebelah kanan. Nah, makanya samanya itu sama jumlah elektronnya ya. Karena kan tadi, ini kan Z-nya akhirnya kita jumlah elektronnya jadi 6, terus si C-nya ini memang pada dasarnya udah 6. Nah, terus karena jumlah elektronnya sama-sama 6, maka kita sebut dia sebagai isoelektron gitu. Sampai sini paham nggak? Paham. Oke, sekarang aku hapus ya ini gambar-gambarnya. Oke, nah ini nih yang tadi kita bilang atom netral itu adalah atom yang jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Jadi kalau kita balik ke sini, ini semuanya adalah atom netral kecuali si B yang ini ya, kecuali dia. Nah, terus kalau misalnya, nah ini ada yang tanda plus, ada yang tanda minus. Maka kalau gitu si B115 ini kita lihat ya, dia ada tanda minus. Berarti dia termasuk kategori yang mana? Yang negatif. Ya, yang negatif ya. Berarti kita akan menyebut si B minus itu sebagai anion. Tuh. Oke, sampai sini paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke, bentar. Oke, sekarang kita lanjut ke namanya bilangan konfigurasi elektron sama bilangan kuantum. Nah, ini yang aku bilang tadi ya, ini kan sesuai sama teorinya siapa coba tadi? Niels Bohr. Ya, sama Niels Bohr ya. Nah, ini tuh kita harus hafalin. Jadi, elektron akan berada pada kulit atom. Dengan jumlah elektron maksimal tiap kulit adalah 2n kuadrat. Jadi, kita dari pusat ini kan yang biru ini pusat. Terus kita hitung kita urutin ke kulit pertama. Kulit pertama ini namanya kulit K. Jadi nanti seterusnya kita urutin K, L, M, N gitu ya. Nah, di kulit K ini, N-nya kan sama, dia kan kulit pertama ya. Karena dia kulit pertama, berarti kita masukin N-nya 1 ke sini yang rumus 2N kuadrat. Terus dari sini kita tahu bahwa, si kulit K itu memiliki 2 elektron. Karena tadi kita masukin 1 ke N-nya kan, 2 dikali 1 kuadrat, berarti kan 2. Jadi si kulit K alias kulit pertama ini memiliki 2 elektron. Gitu. Nah, terus sekarang kita lanjut ke kulit kedua nih. Kulit kedua namanya L. Nah, kulit kedua, maka kita masukin N-nya sama dengan 2 di sini. Nah, setelah itu kita jadi dapat bahwa kulit L adalah 8 elektron. Terus nanti kita kulit M masukin sebagai kulit ketiga. Oh, di kulit ketiga ini ternyata 18 elektron. Sampai sini paham nggak? Jadi kalau kulit keempat jadi berapa elektron? 32. Oke, jadi 32 elektron ya. Oke. Nah, ini adalah konfigurasinya. Jadi, oke, jadi bentar. Nah, ini adalah bilangan, tunggu sebentar. Oke. Jadi ini adalah bilangan kuantumnya. Nah, bilangan kuantum ini merupakan susunan dari konfigurasi elektron. Jadi, misalnya, bentar, gimana ya jelasinnya? Jadi ini kan kulit K punya 2 elektron, kulit L punya 6 elektron. Jadi ini tuh sebenarnya ada satu S2. Jadi kulit S ini kita catat ya bahwa kulit S
itu punya 2, kulit P itu punya 6. Nah, jadi ini kulit S punya 2, kulit P sama dengan 6. Jadi ketika ini nanti bakal ditulis berupa tunggu. Bentar, aku coba share bagian lain ya. Kayaknya yang di PPT ini agak kurang lengkap. Coba sebentar. Nah, jadi bilangan tadi itu dipakai untuk menuliskan konfigurasi elektron. Nanti akan ada soal-soalnya. Sebentar ya. Yang bilangan ini tadi apa namanya, Miss? Lupa saya. Bilangan kuantum ya. Oh, kuantum. Oke. Oke. Bentar ya, aku coba cari dulu. Oke. Nah, jadi nanti bilangan-bilangan ini akan berfungsi ketika kalian diminta menuliskan konfigurasi elektron. Coba aku share ini. Udah kelihatan belum? Ini sekarang udah keganti ya? Ya. Nah, nanti itu akan ditulis seperti ini. 1S2, 2S2, 2P6. Kan tadi kan aku bilang kulit S itu, coba aku tulis lagi deh, kayaknya tulisannya hilang ya. Kulit S tuh jumlah elektronnya 2, kulit P tuh jumlah elektronnya 6. Jadi sekarang kita tunggu. Oke, jadi sekarang kalau kita lihat ini kan 1S2, 2S2, 2P6. Oh, tunggu, kayaknya aku coba pindahin gambarnya ke PPT tadi aja ya supaya kita ada gambaran, supaya kita nggak perlu pindah-pindah aplikasi. Bentar. Oke. Sekarang aku share PPT-nya lagi. Oke. Udah keganti ya. Nah, jadi ini ada yang namanya SPDF. Nah, ini jadi ini kan yang tadi aku bilang ada kulit KL, MN ya, kulit 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, dengan kulit K 2 elektron, L8, M18. Nah, sekarang kalau kamu lihat di sini, kulit K-nya itu atau kulit pertama itu adalah yang ini, yang atas nih, yang nomor 1, karena dia kulit pertama kan. Nah, terus kalau kulit L atau kulit kedua itu aku pakai warna lain, dia adalah yang dia adalah yang ini, yang kulit 2 nih. Jadi kalau kalian lihat ini kan 2S2 sama 2P6 ya. Ada ini S-nya kan 2, P-nya 6. Tadi kan aku bilang kulit S itu 2 elektron. Sementara kulit P 6 elektron. Kalau kalian lihat tadi kan aku bilang di bagian kulit kedua itu jumlahnya adalah 8 elektron ya. 8 itu kalau kalian lihat merupakan jumlah dari 2S2 sama 2P6. Jadi ini kalian harus hafalin sih bahwa tingkatan si S ini jumlah maksimalnya ada 2 elektron, si P ini ada 6 elektron gitu. Terus kalau kita lihat lagi di PPT ini kan tadi aku bilang si kulit ketiga 18 elektron, iya nggak? Nah, kalau kulit ketiga 18 elektron, maka si D ini mampu menampung berapa banyak elektron? Supaya jumlah si 3S tambah 3P tambah 3D jadi 18. Maka si D-nya ini berapa nih? 6. Coba, ini kan berarti si S ini, berarti si S ini kan 2. Si S ini 2.
Ini kelihatan nggak ya? Nih, si S ini 2. Terus si P ini kan 6 ya. Nah, karena si S-nya 2, P-nya 6, berarti supaya total si 3 ini ada 18, berarti si D-nya berapa? 10. Berarti D-nya 10 ya. Berarti ini kalian harus catat bahwa, oh si D, S-nya mampu memuat 2 elektron, si P mampu memuat 6, maka si si D akan memuat kulit D. Tuh, aku tulis kulit D 10 elektron jadinya. Iya kan? Nah, terus sampai sini tuh, tadi kan aku bilang, tadi kita udah hitung bahwa rumusnya 2N kuadrat. Berarti kulit keempat ini dia mampu memuat berapa elektron? Berarti si kulit keempat kita balik lagi ya ke sini. Ke sini. Bentar. Nah. 14. Enggak, kulit. Oh, oke. Berarti kan ini kan kita masukin 4, di sini 16, 32. 32, terus ini udah 18. Berarti si F-nya ini muat 14 ya. Oke. Nah. Di sini aku mau balik lagi. Oke, ini aku hapus, udah bisa belum? Bener nggak? Nyatet lagi bentar. Oke, boleh. Oke, ngomong-ngomong ini yang 1 S2, 2 S2, 2 P6 ini kita sebutnya asas Aufbau ya. Jadi urutannya tuh yang ini tanda panah. Jadi ketika kalian disuruh tulis konfigurasi elektron, kalian harus urut nih dari 1 S2, terus 2 S2 dulu. Ya pokoknya kalian ada tanda panah ini. Terus 2 P6, terus 3 S2, terus lanjut lagi 3 P6, 4 S2. Jadi ini kalian gambarnya coba dicatat ya. Maksudnya karena dia nggak berurutan 1, 2, 2, 3, 3, enggak. Jadi dia sesuai tanda panah ini urutannya. Makanya, oh ini kurang sih. Jadi ini 1 S2, 2, kalau kalian lihat gambar yang kotak ini, 1 S2, 2 S2, 2 P6. Dia lanjut 3 S2, 3 P6, terus dia nanti lanjut lagi 4 S2, bukan 3 D10 ya. Gitu. Miss, ini sebenarnya disuruh buat apa sih yang 1 S2, 2 S2 itu?
itu nanti ketika kalian diminta buat konfigurasi elektron. Jadi nanti aku bakal coba kasih contoh soal ya. Tapi kita tuntasin teorinya dulu ini. Gitu. Itu nanti berguna kok untuk tahu konfigurasi elektron. Oke, Miss. Jadi kalian catat aja bahwa si asas Aufbau ini dia dipakai untuk ini aku belum kasih judul ya. Tapi ini kalian catat bahwa ini asas Aufbau. Asas Aufbau ini untuk mencari konfigurasi elektron. Gitu. Kalau udah dicatat, kabarin aku ya. Oke, Miss, sudah, Miss. Oke, ini Greg ya. Anugerah udah selesai catat juga? Sudah, Miss. Oke, aku hapus ya yang tulisan-tulisan ini ya. Sekarang kita lanjut. Jadi ini masih merupakan bilangan kuantum ya. Jadi yang tadi aku bilang, ini ada bilangan kuantum. Nah, ini yang jadi gimana ya jelasinnya tuh. Jadi ini itu ada N itu yang tadi aku bilang kulit keberapa? Kulit 1, 2, 3, 4 yang kita pakai untuk menentukan jumlah elektron. Terus ini kulitnya kulit KLMN. Nah, terus ini ada L. Tunggu, aku bingung jelasinnya bentar ya. Jadi si L ini mungkin ini dicatat aja sih bahwa kalau kulit K ini L-nya 0, kulit L-nya ini L-nya selalu 0 sama 1, kulit M L-nya 0, 1, 2. Ada 0, ada 1, ada 2. Terus kulit N ini ada 0, 1, 2, 3. Jadi coba aku sambil tunggu ya. Ini kalian L itu apa? L itu ini sebenarnya harus ke contoh soal dulu sih supaya kalian ngerti L-nya itu apa gitu. Bentar ya, coba aku ngasih contoh soal aja deh ya, bentar. Oke, sebentar ya. Nah, jadi ini ada bilangan tunggu. Coba aku share tunggu, aku crop dulu soalnya ya. Oke. Nah, jadi ini contoh soalnya. Tentukan konfigurasi elektron dan diagram elektron dari atom unsur ion monoatomik berikut. Nah, ini adalah coba kalian buat yang A dulu. Ini yang A itu adalah 27 CO. Nah, 27-nya ini merupakan jumlah elektron. Nah, tadi kan aku bilang, ini adalah konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6 gitu. Nah, kita menghitung jumlah elektronnya itu, ini kan 27 ya. Kita menghitung jumlah elektronnya itu dari pangkat yang di atas ini. Jadi, coba kalian kalau lihat gambar ini yang 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 sama 3p6, dia punya berapa elektron nih si unsur X ini? Berarti dia punya 2 dari 1s2 ditambah 2s2 ada 2, jadi 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 6. 18. Oke, jadi berapa? 18 ya? 18, ya. 18. Nah, kalau ini dia contoh soalnya 27. Coba jadi berapa? Jadi konfigurasinya kayak apa gitu. Jadi aku minta 1s2, 2s2. Nah, tapi aku nggak tahu nih sampai angka berapa berhentinya. Nah, sekarang coba kalian tulis. Coba kalian kerjain gitu sampai angka berapa. Maksudnya, Miss, Oke, itu jadi kan kenapa? Gimana sih? Maksudnya gimana ya? Jadi ini kan tadi kan kalian nanya kan, Miss ini buat apa sih? Nyari tahu sih
1 S2, 2 S2 ini untuk apa gitu kan. Terus kan tadi aku bilang, oh untuk mencari konfigurasi elektron gitu. Nah sekarang nih diminta nih di contoh soal tentukan konfigurasi elektronnya. Oke, ini yang diagram elektron kalian nanti dulu ya. Jadi ini kita cari konfigurasinya dulu. Jadi kalian harus tulis 1 S2, 2 S2 sesuai urutan yang tanda panah ini sampai jumlah angka yang diletakin di pangkat ini 27 sesuai sama ini kan dia elektronnya 27 nih kalau kamu lihat. Benar nggak? Jadi nanya konfigurasinya kayak apa gitu. Paham nggak maksud aku? Iya. Oke, coba aku aku enable annotate ya. Jadi coba kalian yang udah coba langsung annotate aja, langsung ketik 1 S2, 2 S2 kayak gitu. Sampai dia 27. Oh, kalau nggak gini. Greg kamu coba kerjain yang A, Anugrah coba kerjain yang B ya. Gitu. Oke, Miss. Oke. Oke, nanti kalian kalau udah selesai konfigurasinya langsung annotate aja di sini ya. Udah aku enable. Jadi sekalian latihan contoh soal dulu sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Terus kalau misalnya aku dari tadi ngejelasin kalian ada yang bingung, kalian langsung tanya ya supaya nggak nggak bingung nanti ke depannya. Soalnya kalau kimia itu basicnya akan kepake terus gitu ke depannya gitu ya. Terus cara tahu huruf-hurufnya itu gimana sih, Miss? Oke, jadi cara tahu huruf-hurufnya maksudnya gimana? Yang SPDF itu ya? Iya. Nah, ini kan aku bilang tadi, makanya kita harus lihat tanda panahnya. Kalau kalian lihat, ini harus 1 S2 dulu, habis 1 S2 kita lanjut 2 S2, terus 2 P6, terus 3 S2. Ini kalian lihat tanda panahnya nih, lihat nggak yang tanda panah merah? Jadi ini tuh udah sesuai urutan dan urutannya nggak boleh ditukar-tukar gitu. Jadi setelah 1 S, dia 2 S, dia 2 P, 3 S, gitu. Paham nggak? Ini kan ada tanda panahnya nih. Oke, jadi cara nentuin huruf urutannya tuh gitu dari tanda panah yang ini. Kan tadi aku udah suruh kalian catat atau screenshot gitu. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke sini ya. Oh, oke. Oke, paham ya? Kalau ada yang nggak ngerti boleh langsung ditanya ya.
Gini nggak sih, Miss? Oke, sekarang kita hitung dulu ya. Ini kamu tadi Greg yang A ya? Ya, yang A. Oke, sekarang kita hitung. Ini udah 27 belum? Ini kan 2 tambah 2, 4, 10, 12, 18, 20, 27. Oke, benar ya. Jadi 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6. Nah, benar. Jadi ini yang tadi tanda panah itu kan 4 S dulu baru 3D ya. Jadi kalian jangan lihat dari angka depannya, tapi kita harus banget ngikutin sesuai urutan yang gambar tadi yang ada tanda panahnya. Oke, ini Greg udah benar ya. Coba sekarang Anugrah yang B. Coba aku pengen tahu kamu udah paham apa belum. Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa ya. Jadi kalau bisa dicoba dulu aja. Oke, Anugrah gimana? Kamu bisa nggak atau gimana nih? Saya masih nulis, Kak. Oke. Masih annotate. Oke. Sudah, Miss. Oke. Jadi untuk yang B berarti kan kita harus jumlah yang di dalam kurungnya harus 32 berarti ya. Jadi kan ini tunggu aku hitung dulu. 10, 12, 18, 20. Oke, udah 32 ya. Jadi sekarang aku balik ke sini udah sesuai urutan ya yang punya kalian berdua. Ini kan 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P. Oke deh. Udah bener ya kalian dua-duanya. Nah, sekarang ini aku udah boleh hapus yang noted kalian belum?
Ya, Miss, nggak apa-apa. Oke, aku coba hapus ya. Nah, sekarang kita coba cek nih yang C, D, sama E. Tadi kan aku bilang, kalian ingat nggak yang aku bilang? Kalau ada tanda plus sama ada tanda minus di sini artinya apa? Kalau yang plus dikurang, min ditambah. Berarti si C ini elektron jadi berapa? Jadi 18. Oke, si C jadi 18. Kalau si D jadi 23. oke, 23. Kalau E jadi berapa? 10. Oke, E jadi 10 ya. Oke, berarti ini kalian untuk konfigurasinya udah paham ya, tinggal tulis kayak tadi, cuman dijumlahinnya harus sesuai. Oke, jadi ketika kayak begini, kan dia mintanya konfigurasi elektron. Berarti yang harus kita perhatiin bukan bukan angka yang ada di bawah gimana jelasinnya? Jadi yang harus kita perhatiin adalah angka yang angka yang aku tulis pakai huruf biru, bukan yang ada di soal. Jadi yang ada di soal kan ini ada bentar, yang di soal itu kan dia ada ini ada 20 gitu. Kita nggak boleh ngikutin yang di soal ini karena kita kan dia minta konfigurasi elektron. Kita udah tahu kalau ada kayak gini berarti elektronnya kan kurang 2 jadi 18. Jadi yang harus kalian buat konfigurasinya itu adalah angka 18 ya, bukan angka 20. Sampai sini paham nggak? Jadi angka 20 ini kita pakai untuk mengetahui oh dia elektronnya ada berapa gitu. Kan dikurang 2 Berarti 18 mg berarti yang kita cari itu konfigurasinya? Iya, benar. Jadi yang kalian cari 18 mg, tapi sebenarnya mg 20. Jadi sebenarnya kalian nggak boleh sebut dia sebagai 18 mg, tetap harus sebut 20 mg 2+. Nah, cuman di sini aku kasih tahu bahwa kalian langkah pertama yang harus kalian lakukan kalau misalnya ketemu soal kayak gini, kalian pertama harus cari elektronnya dulu. Nah, di sini kan kita udah tahu, kita udah kerjain tadi bahwa elektronnya ada 18 kan, ya nggak? Ada 18. Nah, setelah kita tahu elektron 18, baru kita buat konfigurasi yang gambar hijau tadi. Nah, yang gambar hijau tadi, jumlah elektronnya yang S2, P6 itu harus 18, bukan 20 gitu. Sama kayak D sama E. Jadi, kita patokannya itu adalah yang aku tulis pakai angka biru ini, bukan yang di soal gitu. Paham nggak sampai sini? Jadi ketika kalian nemu soal kayak gini, coba aku kerjain ya. Berarti kalau yang ini dia jadi 1 S2, tunggu bentar, aku ketik. Oke, berarti yang nomor C, dia akan jadi seperti ini ya. Coba kalau kalian hitung, ini kan jumlahnya 18, bukan 20 gitu. Jadi untuk yang D dan E, kalian harus jumlahnya dihitung sampai 23, bukan sampai 26 gitu. Paham ya sampai sini? Oke, kalau udah paham, aku coba hapus ya. Oke, aku hapus ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke bilangan kuantum. Jadi ini sebenarnya bilangan tunggu. Jadi ini sebenarnya adalah bilangan kuantum. Terus tadi kan yang aku sebut ada N, ada L, ada M. Nah, jadi ini itu N ini aku coba annotate pakai oke, bentar. Jadi N ini dia adalah bilangan kuantum utama. Ini kalian catat ya. N ini merupakan bilangan kuantum utama. L ini merupakan bilangan kuantum azimut. Azimut itu tulisannya kayak gini. Azimut. Ini yang L. Terus kalau yang M ini adalah bilangan kuantum magnetik. Nah, jadi
dari konfigurasi elektron kita bisa tahu bilangan kuantumnya. Oke, bentar ya. Coba ini dicatat dulu deh bahwa si N ini, oh gini deh aku jelasin dulu. Jadi yang N ini dia, yang tadi aku bilang ya kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat, sesuai nih KL, MN, kayak gitu. Terus kalau L, dia kalau misalnya ini kan, kalau kalian perhatiin L itu adalah N dikurang 1. Jadi si kulit K ini kan N-nya 1 ya. Terus si L-nya ini 0, karena 1 kurang 1. Nah, kalau yang kulit L, ini kan N-nya 2. N-nya 2, dia tuh ada 2 penjelasan ya. Ada 2 bilangan kuantum azimut. Ada 0 sama 1. Gitu. Nah, 0 ini kita ambil dari 0 ini kita ambil dari yang atas, yang 0 di sini. Sementara yang 1 ini kita dapat dari 2 kurang 1. Jadi seterusnya begitu. Nanti kulit K ada bilangan azimutnya ada 0, kulit L bilangan azimutnya ada 0 sama 1, kulit M ada 0, 1, 2, kulit N ada 0, 1, 2, 3. Kayak gitu. Ini kalau kalian bingung dihafalin aja sih, karena ya cuman 0, 1, 2, 3 aja gitu. Nah, terus ini juga hafalan. Jadi kalau L-nya adalah 0, maka subkulitnya adalah S. S ini yang tadi aku jelasin di 1S2, 2S2 gitu. Ini dicatat aja. Jadi kalau bilangan azimutnya bilangan azimutnya 0, dia subkulitnya akan S, kalau 1 itu P, kalau 2 itu D, kalau 3 itu F, kayak gitu. Coba ini dicatat dulu aja. Sambil aku tunggu. Oke, ini dicatat dulu ya. Sebentar. Sama aku sekalian nambahin materinya. Tunggu. Kayak ini. Kalian sampai sini ada yang bingung nggak? Kalau bingung langsung tanya aku ya. Iya. Oke.
Oke, sekarang coba kita lanjut ya. Bentar. Nah, jadi ini kan dari sini kita, oke dari sini, bentar ya. Nah sekarang kita lanjut ke sini. Nah ini itu ada gambaran jumlah, ada gambaran orbitalnya. Jadi gambaran orbitalnya ini kita akan kasih dia angka, kasih dia nomor di sini. Jadi di sini tuh dia 0. Karena jadi ini kan bilangan, oke jadi gini deh, bentar ya. Kalau dari nomor, bentar. Kalau dari slide yang sebelumnya, yang slide 11 ini, kan ini ada L, 0, ada 1. Nah, jadi M ini merupakan dari L. Jadi kalau kalian perhatiin, kalau bilangan azimutnya ini 0, maka si M-nya 0. Kalau si bilangan L azimutnya ini 1, si M-nya ini akan min 1, 0, 1. Jadi, tunggu ya. Jadi, kalau dari M, jadi M itu akan pakai si angka si L, tapi di plus minusin. Jadi, min 1, 0, 1. Terus kalau misalnya L-nya 2, maka jadi min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2 gitu. Nanti angka-angka si M ini akan ditulis di gambar orbital yang ini. Coba ya, ini aku coba gedein. Nah, gambar orbital yang ini. Nah, ini kan ada dicatat nih, ditulis bilangan kuantum magnetiknya 0. Maka nanti di sini kita akan tulis si gambaran orbitalnya ini sebagai 0. Terus si yang bilangan kuantum azimutnya L ini akan kita tulis sebagai min 1, 0, plus 1. Kayak gitu. Nah, kayak gini. Jadi ini banyak, kalau kalian perhatiin kayak misalnya ini yang bilangan kuantum azimutnya L2, ini kan ada min 2, min 1, 0, 1, 2. Nah, terus kalau kalian perhatiin juga gambaran ini kan bilangan kuantum magnetiknya ada 5 ya. Ada min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2 kan dia ada 5 angka nih. Gambaran orbitalnya juga ada 5 angka gitu. Jadi bilangan kuantum magnetiknya ini nanti bakal melabeli setiap kotak di bawahnya kayak seperti yang aku tulis di 0 sama 1 ini. Paham nggak sampai sini? Ya, itu yang penting nolnya di tengah kan, yang terus Ya, kiri kanannya nyesuaiin. Nolnya, ya benar-benar. Jadi nolnya pasti di tengah ya, apapun kondisinya. Jadi udah mutlak banget harus nolnya di tengah kayak gitu. Nah, terus nanti dari sini kita bakal jadi dari konfigurasi elektron yang tadi kita bisa mendapatkan si gambaran orbitalnya. Coba ya sebentar, aku tambahin lagi. Bentar. Oh, kalian sampai sini ada yang bingung nggak tapi? Belum ada. Oke, Anugrah juga ya? Anugrah diem aja nih, kalau bingung langsung tanya ya, jangan diem aja. Iya, Apa sih, cuman yang pasti kalau bingung harus tanya. Oke? Nah, sekarang coba aku kasih materi selanjutnya, bentar ya. Jadi kita lanjut ke soal yang tadi nih, yang kalian kerjain. Jadi kalau yang, bentar. Oke, contohnya kalau misalnya yang oke ini aku belum, oke. Kalau misalnya contohnya si 32GE, tadi kita nemu konfigurasi terakhir elektronnya apa namanya? Maksudnya bilangan apa? 1S2, 2S2, 2P6, kita 3S2, 3P6. Oke. Berarti kan, aku coba
Bentar, aku coba crop aja ya sebentar. Dia nanti akan jadi kayak gini. Bentar, coba ya. Ini. Kelihatan nggak nih? Ini untuk yang khusus yang B ya. Nah, jadi ini tuh 1S2, nanti kita masukin ke sini, si 1S2-nya ini. Nah, mungkin kalian bingung ya, kenapa ini nama di labelnya ini 1S, 2S. Tadi kan aku suruh min 1, 0 gitu ya. Nah, jadi suatu saat bakal ada contoh soal di mana kalian cuman dikasih tahu, oh, misalnya ini ya, misalnya nanti dikasih tahu, bilangan si, tunggu aku coba tulis. Misalnya nanti dikasih tahu, si N-nya sama dengan, misalnya N-nya sama dengan 2, terus L-nya sama dengan 1, terus si M-nya sama dengan plus 1. Nah, nanti ada lagi, oke aku lupa kasih tahu sih ini. Jadi nanti ada lagi yang namanya bilangan spin, bilangan quantum spin. S ini bisa plus setengah atau minus setengah. Nah, jadi misalnya ini dikasih tahu N-nya 2, L-nya 1, M-nya plus 1. Berarti kita di sini bisa tahu bahwa, oh berarti bilangan kuantum yang dimaksud itu adalah si 2P. Paham nggak kenapa 2P? 2P. Tapi pangkatnya kita belum tahu. Kenapa 2P? Karena kan si N-nya ini kan 2. N ini akan menyatakan si bagian sini. Nah, kalau P-nya ini kita dapat dari, oh si azimutnya ini kan 1, dikasih tahu di sini ya. Makanya huruf yang kita pakai di sini adalah P. Jadi paham nggak sampai sini? Ya, paham. Oke, nah jadi nanti gambaran orbitalnya ini kita akan pakai tanda panah gitu. Jadi coba sekarang aku balik dulu ke sini ya. Jadi ini ada 1S2, 2S2, 2P6. Jadi kita kalau disuruh gambar konfigurasi elektron, disuruh gambar diagram elektronnya. Jadi ini namanya diagram elektron ya, yang tanda panah ini. Nah, diagram elektron itu ketika kita tulis, kita harus tulis tanda panah ke atas dulu, baru ke bawah. Jadi ini, makanya kalau kalian lihat, ini kan dia berhenti sampai 4P2, benar nggak? Tapi yang terisi baru tanda panah ke atas dulu. Paham nggak di sini? Jadi ketika kalian disuruh, oh ini 1S2, berarti kan kalian tulis tanda panah ke atas, tanda panah ke bawah. Terus 2S2 ke atas lagi, ke bawah lagi. Terus 3S2, 3P6 aman sampai 4P2. Nah, 2-nya ini kita nggak boleh tulis di sini. Bentar. Kita nggak boleh tulis di sebelah sininya tanda panah ke bawah gitu, nggak boleh. Karena kita harus tuntasin tanda panah ke atas dulu, baru tanda panah ke bawah. Gitu. Nah, yang aku lanjutin yang tadi ya. Jadi kalau misalnya di sini di contoh soalnya, bentar ya. Jadi kalau misalnya di contoh soalnya ini kan 2P nih, M-nya plus 1. Jadi kalau M-nya plus 1 artinya tanda panahnya berhenti di kotak plus 1 gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi kan tadi kita tulis tanda panah nih, berarti kan kalau ini 2P kita mulai dari si ini dulu ya, si yang di depan sini. 1, 2, 3, kayak gini. Paham nggak? Jadi harus tanda panah ke atas dulu. Berarti kan dia bisa jadi 2P3 sama 2P6. Paham nggak? Jadi tanda panah ini akan melambangkan pangkat si P yang di atas ini nanti. Jadi kalau kayak gini nih 2P3 gitu jadinya. Sampai sini mengerti nggak? Kalau ada yang bingung, kasih tahu aku ya. Sampai sini udah paham belum nih? Atau Ya, lagi nyatet? lagi nyatet. Paham sih, Miss. Oke. Nah terus, tapi di sini kan walaupun kita udah tahu dia berhentinya di plus 1.
Nah, yang tadi aku bilang angka min 1, yang aku bilang, oh kita harus tulis min 1, 0, plus 1 di kotak-kotak ini. Berfungsi buat apa? Supaya kita tahu tanda panah terakhirnya ada di kotak yang mana, kayak gitu. Nah, terus ini kan tadi aku bilang, oh aku kayaknya belum ngejelasin yang S-nya. Nah, S-nya ini ketika si S-nya ini plus setengah, maka tanda panahnya itu ke atas. Tapi kalau S-nya min setengah, maka tanda panahnya ke bawah. Jadi kalau misalnya nih ya, kalau misalnya S-nya plus setengah, berarti dia akan menjadi 2P3. Paham nggak kenapa 2P3? Ini kalau S-nya sama dengan plus setengah. Tapi kalau S-nya, dia akan jadi 2P6 kalau S sama dengan minus setengah. Gitu. Paham nggak nih? Jadi misalnya nih, sekarang aku mau buat contoh soal baru. Ketika dia, oke ini kalian selesai catat dulu deh, baru aku coba kasih soal baru. Kalau udah selesai dicatat, kabarin aku ya. Oke, jadi sekarang aku mau misalnya ya dikasih tahu bahwa bentar. Oke, sekarang misalnya dikasih tahu N-nya ini 3, terus L-nya ini adalah 1, M-nya ini 0, terus S-nya ini min setengah. Kalian bisa tahu nggak bilangan kuantumnya berapa? Jadi bilangan bukan bilangan kuantum. Kalian bisa tahu nggak konfigurasi elektronnya berapa? Jadi kalau yang dari tadi kan, kalau N-nya 2 ini, kita dapat bilangan konfigurasi elektronnya 2P3 atau 2P6, sesuai sama bilangan S-nya plus atau minus. Nah, kalau kayak begini, kalian bisa tahu nggak bilangan konfigurasi elektron yang terakhir untuk yang N3 ini berapa? Kita bisa pakai bantuan si orbital lagi nih gambarannya. Oke, kalian mau coba atau mau aku yang kerjain aja? Mau coba. Oke. Jangan lupa N-nya, tadi kan aku bilang N-nya represent yang aku labelin kuning ini nih. Terus L-nya kan dari sini kita dapat orbital yang mana, kayak gitu. Coba deh.
Miss tadi yang apa namanya yang M itu gunanya buat apa ya? Lupa saya. M itu gunanya untuk tahu letak tanda panah yang kita buat. Kan kita kan kalau buat tanda panah kan kita buat yang atas dulu, yang menuju ke atas dari kiri ke kanan. Nah, kita supaya tahu letak terakhir panah yang kita tulis tuh berhenti di mana, kayak gitu. Oke, jadi kalau ini aku bantu ya. Jadi kalian 3P4 enggak sih? 3P4. Oke, jadi sekarang kita coba kalau misalnya kan N-nya kan 3, berarti dia akan jadi 3P tunggu. Oke, dia akan jadi 3P. Terus kita nggak tahu nih gambar orbital yang tadi. Kita kan sekarang tandain dulu nih. Pakai yang P, berarti kan kita tandain ke atas dulu. 1, 2, 3. Kenapa aku lanjut sampai 3? Karena kan dia ini bilangan S-nya kan minus setengah, berarti dia tanda panahnya tanda panah ke bawah gitu. Terus sekarang kita lanjut lagi ini 4. Maaf ya ini, aduh aku nggak pakai mouse soalnya. Ini 4. Terus kan dia M-nya 0, berarti dia berhentinya di tengah, benar nggak? Berarti dia berhenti di sini. Berarti dia jadi 3P5 gitu. Paham nggak sampai sini? Oh iya ya. Oke. Iya. Nah, nanti 3P5 ini, 3P5 ini berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk kita tahu, kita bisa tahu dia unsurnya apa gitu. Jadi, ini misalnya 3P5 ya, kita note dulu, bilangan terakhirnya 3P5. Terus nanti kita bisa buat konfigurasinya dari sini. Kita nanti, berarti kalau 3P5 itu 2, 4, 10, 12, berarti nomor atomnya 17. Karena sampai 3P5. Berarti kan 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 5. Berarti 17. Benar nggak? Pokoknya ini yang aku tulis 3, ini kan nanti dia jadi 3P5. 3P5 itu nanti represent menunjukkan konfigurasi elektron terakhir. Kayak ini kan konfigurasi elektron terakhirnya 4P2. Nah, kalau ini kan yang kita coba tadi 3P5, berarti dia sampai 3P5 saja. Kalau 3P5 saja berarti jumlah elektronnya kan 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 5, jadi 17. Paham nggak sampai sini? Jadi sampai sini dia 17 nih, karena dia 3P5. Oh. Terus AR itu apa, Miss? Oke, itu sebenarnya nanti di tabel periodik. Bentar. Jadi ini 3P5. Nah, kita tahu, dia elektronnya 17, benar nggak? Dari 17 ini, kita bisa lihat di tabel periodik, yang nomornya 17 itu yang mana? Gitu. Jadi kita dari angka terakhir, kita bisa tahu unsur apa yang dimaksud. Gitu. Berarti kan tadi 3P5 jumlah elektronnya 17 ya. Berarti unsur yang dimaksud itu unsur apa? Ini kan ada nomornya 1, 2, CL ya berarti ya. CL. Oke. Nah, jadi AR itu untuk apa? Jadi si HE ini kan nanti dia akan jadi 1S2, ini 2S2, 2P6. Jadi ini tuh disederhanakan gitu. Bentar coba. Ini 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Ini kan 18 ya sampai sini. Yang sampai 3P6. Nah, kita bisa sederhanakan dia jadi AR, karena 18 ini AR gitu. Jadi supaya kita nggak perlu tulis panjang-panjang kayak gitu. Jadi kalau misalnya ini yang kita buat tadi, yang kita kerjain tadi kan berarti ini jadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3P5. Ini aku nggak pakai kurung ya. Nah, ini kita bisa sederhanakan si ini jadi NE gitu.
NE, 3S2, 3P5. Karena si NE-nya ini 10, nah kita cek di sini. Jadi kita harus pakai tabel periodik itu buat patokannya gitu. Nah, tapi note ya bahwa yang bisa disederhanakan itu cuman bagian paling kanan karena dia yang aku bilang tadi dia stabil. Jadi yang bisa dipakai itu cuman sebelah kanan. Paham nggak sampai sini? Jadi kita nggak bisa tuh sederhanain, oh CL terus tambahin berapa, nggak boleh. Jadi yang boleh dipakai hanya yang paling kanan aja gitu. Sampai sini paham nggak? Kalian sampai sini paham nggak? Nanti coba lanjutin besok. Tapi sampai sini kalian harus ngerti dulu ya. Gimana? Saya paham, Kak. Oke, kalau Greg paham nggak? Greg sudah keluar. Oh, Greg udah keluar. Oke. Masuk lagi, masuk lagi. Oh, masuk lagi. Oke, jadi Greg udah paham belum? Ya, Miss, sudah. Oke, kalau gitu hari ini sampai sini dulu ya. Nanti besok dilanjut lagi. Oke? Oke. Oke, udah boleh live ya. Dadah. Ya. Makasih, Miss. Iya. Makasih, Miss. Iya.